Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Syahrul Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi sumber daya yang berkaitan tentang barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Identifikasi barang publik di sekitar daerah. Barang publik atau public goods adalah barang-barang yang memiliki sifat non-rival atau non-excludable yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin untuk seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Dua sifat barang publik menurut penggunanya. Yang pertama ada non-rivalry. Disebutkan bahwa penggunaan suatu barang oleh konsumen tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk mengkonsumsi barang tersebut tanpa sedikit pun mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Contohnya adalah seperti udara, air, dan lainnya. Jadi yang bersifat-sifat yang umum gitu, yang bersifat umum dan semua orang bisa memanfaatkannya tanpa perlu mengeluarkan biaya apapun. Yang kedua, sifat barang publik menurut penggunanya. Ada non-excludable, yang berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Atau dengan kata lain, setiap orang itu berhak memiliki dan menggunakan akses ke barang itu. Contohnya seperti taman, embung, dan sebagainya. Jadi semua barang-barang yang publik yang diberikan publik itu tidak bisa tidak bisa dikategorikan pribadi karena semua itu dapat menggunakannya tanpa mengeluarkan biaya apapun. Eksternalitas merupakan efek samping suatu tindakan pihak pertama yang berakibatkan baik maupun buruk terhadap pihak lain. Akan tetapi, pihak pertama tidak menanggung biaya atau menerima dampak yang dialami pihak lain. Secara umum, eksternalitas terbagi menjadi dua. Yang pertama ada eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif adalah suatu dampak baik dari kegiatan produksi atau konsumsi yang memberikan manfaat terhadap pihak lain. Saya akan berikan contoh eksternalitas positif di sini. Peternakan ayam broiler memberikan manfaat baik bagi pelaku usaha. Dia bisa dapat mempekerjakan orang lain. Jadi bisa mengurangi pengangguran juga walaupun itu mau kecil ataupun besar. Dan dapat memenuhi kebutuhan gizi. Karena yang mengkonsumsi itu mempunyai manfaat, yaitu dalam kandungan ayam itu memiliki gizi. Eksternalitas negatifnya itu adalah suatu dampak buruk dari kegiatan produksi atau konsumsi yang berakibatkan terhadap pihak lain. Contoh eksternalitas negatif itu proses peternakan ayam sendiri menghasilkan kotoran dari ayam broiler sendiri dan aromanya itu sangat mengganggu dan sangat tidak sedap lah. Yang dimana itu tuh bisa mengganggu masyarakat sekitar. Nah, cara penanganan eksternalitas negatif peternakan ayam. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik peternakan ayam adalah dengan memanfaatkan kotoran dari ayam tersebut menjadi pupuk dan dijual. Sehingga dapat menghasilkan nilai tambah juga karena limbah dari kotoran dari ayam tersebut sangatlah bagus untuk dijadikan pupuk ke tanaman. Jadi walaupun punya dampak negatif itu masih bisa ditanggulangi karena dari kotoran ayam tersebut itu memang sangat bermanfaat dan sangat dicari oleh banyak petani. Hak kepemilikan. Hak kepemilikan adalah hak-hak dalam memiliki, mengakses, mengelola, menjual, memakai, ataupun menggunakan suatu kebendaan dengan luasa dan bersifat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan sepenuhnya yang berada di pihak si pemilik. Kebendaan dapat digunakan secara bebas asalkan tidak menyalahi aturan atau undang-undang yang berlaku yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Nah, di sini saya akan berikan contoh hak kepemilikan di sekitar daerah. Ada dua.
Private property arti bersifat pribadi, yaitu mobil, dan itu tidak bisa dikategorikan oleh umum karena dia membeli sendiri, dia membayar pajak sendiri, dan itu dia memiliki punya pribadi istilahnya. Dan kalau untuk public property atau barang bersifat publik itu seperti kayak taman. Di sini saya memberikan contoh Paris. Jadi Paris itu bisa diberikan oleh orang lain. Jadi bisa diberikan bisa digunakan oleh orang lain. Jadi tidak bisa bersifat pribadi, tidak bisa bersifat ini punya saya, tidak bisa karena itu memang bersifat bersifat publik dan semua orang dapat menggunakannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, apabila ada kekurangan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.